dari kelompok presenter SDIT Al-Hikmah Mampang Perapatan Jakarta Selatan. Halo teman-teman, saya Hasna dari kelompok presenter SDIT Al-Hikmah Mampang Perapatan Jakarta Selatan. Halo teman-teman, saya Azam dari kelompok presenter SDIT Al-Hikmah Mampang Perapatan Jakarta Selatan. Nabihan, emangnya hari ini kita mau ngapain? Emangnya kalian nggak tahu? Enggak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, berikan kesabaran kepada hambamu ya Allah. Ih, kok sampai segitunya? Lagian kalian sih pada Lola. Apa itu Lola? Aku tahu, Lola itu anaknya Bu Siti, si tukang penjual pecel kan? Itu mah tambah Lola. Lola itu codingnya lama, alias lemot, alias kurang fokus. Ih, aku nggak Lola. Nah, hari ini teman-teman yang ada di rumah akan dihibur oleh siswa-siswi SD Al-Hikmah Mampang Perapatan Jakarta Selatan. Persembahan pertama, kita akan menyaksikan video klip lagu Islami dan Tari Saman. Selanjutnya, kita akan menyaksikan dari kelompok teater SDIT Al-Hikmah. Seperti apa judulnya? Mari kita saksikan. Dan teman-teman kita dari kelompok presenter SDIT Al-Hikmah akan meliput tokoh-tokoh yang pastinya oke. Seperti apa penampilannya? Mari kita saksikan. Salam alaikum. Kamu ucapkan ke Bandung Marakan Jabe bantekam. Assalamualaikum wintan budeun mubri salem kuare lingka karena salam nabi kan sunnah jarota umat syarat mulia.
Etra nama burang, burahai bacutang, salah bukan sang, lapun salamun, lapun Hawaii. Data yang perahu, raya bukau, sabang kapatan, tiang kamangku alam lione, seriunya sabang lagi, dewa melasa, nangro atinyo tingkat. Kembali lagi dalam acara Aku Cinta Pancasila. Nah teman-teman, yuk kita lanjutin kembali nontonnya. Hasyim Asy'ari sejak usia anak-anak sudah menekuni bidang agama Islam karena beliau hidup di lingkungan pesantren yang didirikan oleh ayahnya. Selain itu, Hasyim Asy'ari dikenal ramah, rajin, ulet, dan bersungguh-sungguh dalam belajar apapun. Sejak usia anak-anak, Hasyim Asy'ari senang bermain dengan teman-teman. Di saat bermain itulah Hasyim Asy'ari suka mengingatkan pada teman-temannya yang suka jahil. Disitulah mulai tampak sifat kepemimpinan pada diri Hasyim Asy'ari. Banyak teman-teman yang menyukainya dan mengagumi kepandaiannya dalam membaca Al-Quran. Hai konco-konco, ayo kita bermain dolanan. Kita enaknya bermain apa? Bagaimana kalau kita main cublak-cublak suang? Oh iya, asik itu kalau yang ketebak ngumpetin kedelainya. Nantinya dihukum ya. Iya, yang kena hukum jangan marah. Ini kan namanya permainan. Iyo, ojo nesu-nesu, jangan marah-marah. Kita harus pemain besuka yang ngono loh.
Wah, itu suka banget karena permainan ini butuh keterampilan dan kejelian. Tapi awas, jangan ada yang curang. Kalau ketahuan berarti tidak jujur. Betul itu, meskipun bermain kita harus jujur, tidak boleh curang dan membiasakan jujur. Insya Allah kita akan menjadi anak berakhlak. Wah, itu pendapat yang sungguh luar biasa. Kalau dari usia anak-anak sudah jujur, sampai seterusnya kita dewasa akan menjadi perilaku yang terpuji. Betul sekali. Ya sudah, ayo kita bermain. Cuplak-cuplak suan, suan keteng gelenter, bambu ketundung kucel, pak empong lera lere sopong buyung dele ake sir, sirpong dele kopong sir, sirpong dele kopong. Cuplak-cuplak suan, suan keteng gelenter, bambu ketundung kucel, pak empong lera lere sopong buyung dele ake sir, sirpong dele kopong sir, sirpong dele Cuplak-cuplak suang, suang keteng gelenter, bambu ketundung kucel, pak empong lera lere sopong buyung dele ake sir, sirpong dele kopong sir, sirpong dele kopong. Cuplak-cuplak suang, suang keteng gelenter, bambu ketundung kucel, pak empong lera lere sopong buyung dele ake sir, sirpong dele kopong sir, sirpong dele Hai, kamu curang ya? Kenapa kamu ngumpetin alat bermain itu? Nanti kita tidak bisa bermain dengan baik. Maaf Hashim, setelah kita tolong ya, jangan bilang ke teman-teman yang lain, nanti jadi malu. Ini untungnya yang melihat saya, jadi tidak mempermalukan kamu. Coba kalau tadi semua teman mengetahui kelakuan kamu. Terima kasih Gus Hashim, kamu betul-betul anak yang bijaksana. Pesantren adalah kehidupan yang sederhana, sehingga tercipta anak-anak santri yang berkualitas dan penuh kemandirian seperti Hasyim Asy'ari. Meskipun beliau masih berusia muda, banyak orang yang kagum padanya akan kepandaian dalam ilmu agama, bahkan ayahnya pun merasa heran karena kecerdasan dan kemampuan Hasyim Asy'ari dalam belajar agama. Hasyim Asy'ari, saya tahu umurnya baru 13 tahun dan Abah akan menawarkan kepadamu untuk mengajar di pondok pesantren ini. Abah, apakah saya dipandang mampu untuk melakukan itu? Keputusan ini sudah saya pikirkan matang-matang dan saya sudah mendapatkan masukan dari kiai di pondok ini. Saya tidak meragukan lagi kemampuan ilmumu dalam bidang agama. Baik Abah, saya akan melaksanakan tugas itu.
Gus Hashim, kamu itu anak seorang kiai yang berkecukupan. Tetapi kenapa kamu mau berdagang, tercapai-capek ngurusin sawah? Kenapa tidak minta aja uang pada abahmu untuk mencukupi kebutuhan? Waduh, kamu kok berpikir seperti itu? Saya dididik oleh orang tua supaya menjadi anak yang mandiri dalam menyelesaikan segala keputusan hidup saya. Maka saya berdagang, bertani, semuanya itu akan menyenangkan kalau dilakukan dengan ikhlas. Subhanallah, sahabatku ini luar biasa. Selagi pandai, Gus Hashim ini tidak sombong, mau bekerja keras. Waduh, saya dibuat iri. Saya bangga sekali aku sebagai sahabat. Sejak berumur 15 tahun, beliau sudah mulai mengembala untuk belajar ilmu agama di Pulau Jawa. Dimulai dari pesantren Wonokoyo Purbalingga, pesantren Trenggiling Semarang, Langit dan Tuban, dan Bangkalan Madura. Di saat Kiai Hashim Asy'ari menimba ilmu di pondok pesantren Siwalan, Kiai Hashim Asy'ari dipertemukan jodohnya yang waktu itu berusia 21 tahun. Setelah menikah, beliau mulai mendapatkan hadiah dari menantunya, yaitu menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Paman, sepertinya saya akan memanfaatkan waktu untuk belajar agama di Tanah Suci ini. Wah, ini suatu yang luar biasa. Gus akan mendukungmu dan semoga apa yang menjadi keinginan akan tercapai di Tanah Suci ini. Saya tahu engkau yang urat dalam menuntut ilmu dan saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabah segala harapanmu. Saya akan menemui seorang ulama dari Tanah Minang, Syekh Ahmad Al-Khatib Minangkabawi. Kembali lagi dalam acara Aku Cinta Pancasila. Nah teman-teman, yuk kita lanjutin kembali nontonnya. Di saat Hashim Asy'ari menunaikan ibadah haji di Mekah dan dalam penuh sukacita karena dikaruniai putranya yang bernama Abdullah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena istri tercintanya wafat di Tanah Suci. Dan 40 hari kemudian putra tercintanya pun wafat di Tanah Suci. Namun hati Hashim Asy'ari tetap tabah karena segala sesuatu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penderitaan yang dialami Hashim Asy'ari tidak sampai di situ. Di saat beliau datang untuk kedua kalinya di Tanah Suci, adik tercintanya pun wafat. Namun Hashim Asy'ari tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihannya. Dorongan semangat untuk belajar agama tetap menggelorai jiwanya. Maka ditemuilah syekh tokoh agama yang termasyhur di kota Mekah. Hashim Asy'ari, kecerdasanmu sungguh luar biasa. Subhanallah, di waktu yang begitu singkat, kamu sudah mampu belajar kajian Al-Quran. Dengan baik, saya bangga denganmu. Memang betul seperti itu Hashim Asy'ari, seorang ulama dari Tanah Jawa, benar-benar mengagumkan. Dalam waktu sekejap beliau ini bisa memahami ilmu yang diberikan pada guru besar di Tanah Suci ini. Semoga kelak kamu akan menjadi ulama besar dan bisa menjalankan dakwah di Tanah Jawa dengan baik. Saya pun berpikir demikian bahwa Hashim Asy'ari ini merupakan orang yang nantinya akan menjadi bibit unggul dalam berdakwah Islam di Tanah Jawa. Ketekunan dan kesederhanaannya pantas menjadi teladan bagi murid-murid seluruh dunia yang sedang belajar di kota Mekah ini. Hashim Asy'ari, saya tidak menyangka kamu orang dari Jawa bisa belajar agama dengan cepat dan cerdas. Aku bangga sekali akan kemampuan dalam belajar. Terima kasih. Saya juga bersyukur kepada Allah
karena diberi kesempatan untuk berguru, belajar pada guru besar Imam Syafi'i. Hasyim Asy'ari, ternyata kamu dan Ahmad Dahlan itu sama-sama dari tanah Jawa. Wah, aku senang sekali. Kalian pun teman yang rukun dan bersaudara. Setelah waktu yang cukup lama, pada tahun 1889 di kota Mekah, apakah Hasyim Asy'ari memutuskan untuk pulang ke tanah air? Dan sesampainya di tanah Jawa, inilah Hasyim Asy'ari, pemimpin pondok pesantren Tebu Ireng. Namun, situasinya di tanah Jawa itu tidak menggembirakan, karena ulah kaum penjajah yang semena-mena terhadap kaum pribumi. Kamu jangan banyak protes. Ini hasil bumi, saya sudah beli dengan baik, jadi kamu tidak boleh banyak bicara. Tuan tidak boleh bicara. Saya menjual hasil panen pada Tuan, tetapi dibeli dengan harga yang tidak layak dan seperti pemaksaan. Kamu ini berani-beraninya melawan pada orang yang sudah berkuasa di tanah ini. Kami semua menderita dengan peraturan yang tuan-tuan buat sangat tidak masuk akal. Tolong tuan-tuan berpikir dengan akal sehat dan hati nurani. Kami sudah miskin tapi masih ditindas. Dan Tuan tidak pernah mau melihat banyaknya orang kelaparan, sakit, dan akhirnya mati gara-gara kekejaman Tuan. Kenapa Tuhan tega melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak berdosa? Mereka tidak berdaya, harus membayar pajak yang begitu besar, dan akibatnya mereka Tuhan siksa, Tuhan bunuh, dan saudara-saudaraku itu mati sia-sia. Tolong Tuhan, hentikan ini semua perbuatan yang terkutuk dan terpuji. Tolong, you jangan banyak protes. Kalian ini bodoh. Sekarang ini yang berkuasa adalah kami. Keprihatinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari semakin mendalam saat melihat masyarakat semakin ditindas tentara Jepang. Maka dengan berbagai cara musyawarah pada orang-orang intelektual waktu itu supaya mendapat pencerahan. Perasaan menghayati pedih saat Kiai Haji Asy'ari mengetahui kalau rakyat kecil harus patuh terhadap tentara Jepang dan harus mau menaati perintah tentara Jepang untuk menyembah Dewa Matahari. Tuan-tuan yang terhormat, saya hanya butuh diperlakukan secara kemanusiaan agar hidup kami layak. Coba Tuan pikir untuk menjadi buruh kita diberi upah yang tidak layak, bahkan seringkali diperlakukan kasar seperti binatang. Makin lama you orang ini semakin berani melawan. Apakah you orang tidak takut kalau nasib you seperti yang sudah saya tembak mati? Ya sudah, kalau kamu tidak menerima keadaan, terpaksa saya berbuat kasar. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Tuan-tuan, apapun yang terjadi, kami akan memberontak. Kalau perlu semua masyarakat di Jombang, Kediri, Malang harus melawan kedaliman orang-orang Jepang yang ada di sini. Hasyim Asy'ari, apa maksud Anda mengumpulkan banyak orang dan membuat organisasi? Mengapa kamu tidak menerima anugerah penghargaan dari pemerintahan? Aku tidak butuh penghargaan bintang dari pemerintah Jepang. Sementara saudara-saudara hidupnya menderita karena harus kerja paksa dan sering dirampas hasil panennya. Haram bagi kami sebagai umat Islam untuk melakukan itu. Lancang sekali ucapanmu. Kamu bisa dihukum berat sebagai pemberontak pemerintahan Jepang. Dan apa you tidak takut kalau ini terjadi?
Lepaskan Kiai Haji Hasyim Asyari. Kalau tidak, markas tari Jepang akan saya bakar dan akan saya bumi hanguskan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengarkan baik-baik serdadu Jepang yang ada di sini, bahwa kami sudah sepakat untuk mengusir kebiadaban kaum penjajah di tanah Jawa ini. Banyak orang menderita dan zalim akibat ulah serdadu Jepang. Asal kalian tahu bahwa para santri seluruh tanah Jawa sudah bersikap dengan jiwa menggelora untuk bersatu padu mengusir penjajah karena perbuatannya tidak berasaskan nilai-nilai kemanusiaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perang menolak penjajah dan para pembantunya adalah wajibain bagi setiap jiwa, baik laki-laki maupun perempuan juga anak-anak, yang semuanya berada di satu tempat yang dimasuki oleh mereka. Wajib atas ain pola atas setiap jiwa yang berada dalam tempat yang jaraknya kurang dari 94 km dari tempat yang dimasuki oleh mereka. Wajib kifayah atas segenap orang yang berada di tempat-tempat yang jaraknya 94 km dari tempat tersebut. Setelah dikobarkan resolusi jihad, maka para santri pun dengan penuh semangat bersatu padu untuk menggalang kekuatan guna mengusir tentara Jepang. Tepatnya pada tanggal 22 Oktober, para santri berhasil mempersatukan semangat Nusantara, sehingga para tentara Jepang pun berpikir panjang untuk bertahan di bumi Nusantara. Dan di zaman pemerintahan Joko Widodo, dicanangkan setiap tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Kembali lagi dalam acara Aku Cinta Pancasila. Nah teman-teman, yuk kita lanjutin kembali nontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat anak Indonesia. Selamat berjumpa dalam liputan Aku Cinta Pancasila. Halo teman-teman, saya Kenzi dari kelompok presenter SD Alikma Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Hari ini kita akan ngobrol banyak bersama Bapak Mbah Haryono Sudiono. Nah, sebelum itu kenalin ya teman-temanku yang cantik-cantik. Halo teman-teman, saya Zakira dari kelompok presenter SD Alikma Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Halo teman-teman, saya Syaima dari kelompok presenter SD Alikma Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Halo teman-teman, saya Afika dari kelompok presenter SD Alikma Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Kenzi, emangnya kamu kenal sama Bapak Haryono? Iya Kenzi, memangnya kamu kenal? Nah, justru itu saya mau kenalan. Memangnya Bapak Haryono mau berkenalan dengan kita? Mau dong, kan Bapak Haryono sayang dengan anak-anak yang mau belajar seperti kita. Mau kok ya. Bapak waktu SD pernah bermain nggak? Soalnya kalau saya bermain ada teman yang usil Pak. Bagaimana cara mengatasinya ya Pak? Banyak senyum aja sama temennya, diajak yang lain supaya jangan berkelahi. Sebab kalau berkelahi nanti dimarahi oleh Pak Guru atau Bu Guru ya. Bapak Mbah, apakah usia SD itu boleh belajar menjadi pemimpin? Harus belajar jadi pemimpin itu harus sejak kecil, sejak taman kanak-kanak, sejak SD ya. Pemimpin itu mengatur teman-temannya, bermain bersama, belajar bersama ya. Kamu udah belajar bersama apa belum? Udah dong. Udah ya, bagus. Kamu udah belajar bersama belum? Udah. Belajar nyanyi, belajar menari ya. Bapak, apakah kakak-kakak yang berkelahi itu sudah memenuhi kata Pancasila? Mungkin belum belajar, kamu udah belajar belum? Sudah. Udah, hafal belum? Sudah. Hafal, coba sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Bagus, tepuk tangan ya. Bapak, apakah merengek itu boleh? Nggak boleh merengek. Sama orang tua harus banyak senyum, banyak bicara ya.
cerita tentang sekolahnya ada apa gitu ya. Belajarnya belajar apa begitu. Terima kasih Bapak. Sama-sama, banyak belajar yang rajin ya. Sampai di sini dulu liputannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Syahsiah. Saya adalah Kepala Sekolah SD IT Al-Hikmah, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dengan bangga saya akan memperkenalkan sekolah kami yang telah berdiri sejak tahun 1994. Sudah lebih dari 3 dekade sekolah kami menjadi lembaga pendidikan yang tidak hanya berfokus pada kecerdasan akademis, tetapi juga pembentukan karakter secara islami. Di SD IT Al-Hikmah kami percaya bahwa pendidikan harus menggabungkan antara kecerdasan akademis dengan nilai-nilai spiritual yang kokoh. Maka dari itu, kurikulum kami sangat memperhatikan pembelajaran Al-Quran. Tidak hanya mengajarkan bacaan, hafalan, tetapi juga pemahaman dan aplikasinya dalam nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Visi kami adalah membentuk generasi robani yang soleh, mandiri, rajin, berakhlak mulia, dan terampil. Kami berkomitmen untuk mengembangkan pendidikan yang berkualitas, disertai dengan keterampilan hidup dan pengetahuan yang relevan dengan perkembangan zaman. Kami juga percaya bahwa kerjasama antara orang tua dan lembaga masyarakat sekitar akan mendukung proses pendidikan yang berkualitas dan unggul. Itulah yang kami jalani selama ini di SD IT Al-Hikmah. Semoga Anda dapat bergabung bersama kami, mendidik generasi yang siap menghadapi masa depan dengan iman, ilmu, dan akhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Aku Cinta Pancasila. Nah teman-teman, yuk kita lanjutin kembali nontonnya. Yuk! Terima kasih. Pak, kalau boleh tahu itu tarian apa ya Pak?
Itu namanya Bambangan Cakil. Cakil itu apa, Pak? Cakil itu semacam buto hijau. Dia itu anaknya Rahwana. Rahwana siapa, Pak? Rahwana adalah Raja Alengka yang mencuri Dewi Sinta. Sebelum ngobrol kepada Mas Joko, kita pembukaan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat anak Indonesia. Selamat berjumpa dalam liputan Aku Cinta Pancasila. Halo teman-teman, saya Wira dari kelompok presenter SDIT Al-Hikmah Mampang Perapatan Jakarta Selatan. Hari ini kita akan ngobrol banyak kepada seniman yang ada di sini. Tetapi sebelum itu, perkenalkan teman-temanku dulu ya. Halo teman-teman, saya Farah dari kelompok presenter SDIT Al-Hikmah Mampang Perapatan Jakarta Selatan. Halo teman-teman, saya Olivia dari kelompok presenter SDIT Al-Hikmah Mampang Perapatan Jakarta Selatan. Halo teman-teman, saya Cila dari kelompok presenter SDIT Al-Hikmah Mampang Perapatan Jakarta Selatan. Cila, memangnya kenapa sih kita harus ngobrol sama pekerja seni? Iya tuh, kayaknya susah. Mengapa kita tidak mengobrol bersama PRT tetangga saya saja? Jadi gini, dalam dunia pekerjaan kita harus tahu apa yang harus ditekuni. Betul itu yang baru disebut profesi. Wira, profesi itu apa sih? Sambal terasi kali. Ih, kalian itu sedikit dalam menguasa, masa profesi aja nggak tahu? Profesi itu adalah pekerjaan yang harus kita tekuni. Wah, aku jadi tahu sekarang apa itu profesi. Nah, hari ini kita sudah bersama dengan seorang pekerja seni yaitu Mas Joko. Permisi, Mas Joko. Saya boleh izin bertanya-tanya? Silakan. Aku dulu yang nanya, apakah bekerja seni itu mempunyai masa depan yang cerah seperti mempunyai mobil baru dan rumah baru? Oh, tentu. Pekerja seni itu bisa go internasional. Bahkan banyak yang jadi dosen di luar negeri. Sejak kapan Bapak mulai terjun di dunia kesenian? Apakah sejak anak-anak atau apa? Saya sejak umur 5 tahun sudah belajar menari dan menekuni tari sejak sampai sekarang ini. Kenapa Bapak senang berkesenian? Padahal kan itu membosankan. Oh, justru salah kalau membosankan tuh tidak salah. Justru pekerja seni itu harus mempunyai spirit, ya, harus mencintai seni di negara sendiri, ya, harus tahu sejarah seni tari, seni budaya apapun, ya, di Indonesia. Mas Joko, apa suka dukanya dalam berkesenian? Suka dukanya itu harus memang capek ada, tapi harus bekerja lebih rajin. Kalau mencintai seni jangan setengah-setengah, harus rajin latihan terus sampai capek tidak masalah. Yang penting harus mencintai seni tari, itu harus belajar lebih keras lagi. Wow, obrolan ini seru sekali ya. Kita jadi tahu bahwa sebuah pekerjaan pasti ada tantangannya. Untuk itu, kita harus mendapat ilmu dalam menghadapi tantangan. Jadi kita tahu cara membangun profesi. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah dasar Islam kebaruan hikmah, unggul dalam iptek tingkat dan karya, berpedoman pada kitab Al-Quran dan Sunnah, mewujudkan cita-cita mulia. Sekolah dasar Islam terpadu
jadi anak yang berbudi pekerti. Oh, budi pekerti. Budi yang jualan soto di perapatan Mampang kan? Ih, Hasna, kamu tuh pikirannya makanan melulu. Budi pekerti itu kita harus berbuat baik kepada orang, seperti berbicara lemah lembut kepada orang tua, seperti ayah, ibu, kakak, abang, dan teman-teman. Udah, jangan ngomongin makanan dulu. Ngomong-ngomong, waktu kita sudah habis nih. Iya nih, kita harus berpamitan. Sebelum saya tutup, saya berpesan, jangan membuli. Mari toleransi, saling menghargai. Jangan tawuran karena itu bahaya. Oke, sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum